Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan membaca kitab Mukhtasar Siratir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sejarah ringkas kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab Al-Hambali rahimahullah di pertemuan yang ke-20. Pada pertemuan sebelumnya kita membaca peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala kisahnya di dalam Al-Qur'an. Kemudian di halaman 39 berikutnya Syekh Muhammad rahimahullah mengatakan, walamma danat lahul arab wa dakhalu fi dinillahi afwaja wabtada'a fi qitalil ajam, dan tatkala bangsa Arab sudah memeluk Islam, ya, berbondong-bondong mereka masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala ini. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai memerangi orang-orang di luar Arab. Yang pertama di luar Arab yang diperangi adalah orang-orang Nasoro di Imperium Roma. Ikhtarallahu lahu ma'indah, ikhtarallahu lahu ma'indahu. Allah Subhanahu wa taala memilih beliau, ya, fatufiya Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW wafat. Jadi kewafatan Rasulullah SAW itu sedang berada di puncak-puncaknya, ya, kemenangan Islam di tanah Arab saat itu, sebagaimana Allah beritakan dalam surat Idza jaa nasrullahi wal fath itu. Rasulullah SAW wafat ba'dama aqama bil Madinah 10 sinin, setelah beliau hidup di Madinah 10 tahun. Waqad ballagha risalata, beliau telah menunaikan, ya, pesan dari Allah Subhanahu wa taala untuk umat manusia. Ya, beliau telah menunaikan tugas kerasulan beliau. Wa addal amanata, dan beliau telah menunaikan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Fa waqa'atir riddatul masyhuratu, sepeninggal beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, yakni setelah beliau wafat, waqa'at ar-riddatul masyhurah, terjadilah kemurtadan yang terkenal dalam sejarah Islam, ya. Wadzalika, ceritanya, annahu lamma mata Rasulullah SAW, tatkala Rasulullah SAW wafat, irtadda ghalibu man aslama, banyak orang yang sudah masuk Islam itu murtad. Wa hasalat fitnatun azimah, sehingga terjadilah kekacauan yang sangat besar. Ya, Nabi SAW sudah memulai peperangan melawan, ya, Imperium Roma, sudah mengirim pasukan perang ke sana, ya, menunjuk siapa? Usamah ibnu Zaid sebagai panglima perang untuk menyerang Imperium Roma. Usamah berangkat, tak berapa lama Rasulullah wafat. Ya, Usamah dan pasukan perang berangkat menuju ke Tabuk,
ke Syam, perbatasan dengan ya tanah Arab, Rasulullah wafat. Ya. Kemudian digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dilanjutkan kepemimpinan umat Islam dilanjutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Allah takdirkan banyak orang yang sudah masuk Islam saat itu di sekeliling Madinah. Di sekeliling Madinah yang murtad. Ya. Keluar dari Islam. Dan mereka yang murtad itu yang hidupnya di sekeliling Madinah. Kalau yang di Mekah tidak ada setahu saya. Ya, yang di Mekah tidak ada. Yang ada di sekeliling Madinah. Nah, kita bisa bayangkan ya. Hasalat fitnatun azimah. Terjadilah kekacauan yang besar. Ya. Rasulullah wafat, pasukan perangnya sebagian besar sedang dikirim ke luar Arab. Ya, Abu Bakar As-Siddiq baru saja ditunjuk. Kemudian muncul gelombang kaum murtad. Nah, ini kalau bahasa kita ya musibah itu bertubi-tubi, ya kan? Iya. Sabbatallahu fiha man an'ama alaihim bis-sabat. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan dan ketegaran. Ketika terjadi kekacauan besar itu, orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada mereka keistiqomahan dan ketegaran. Bisababi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala melalui tangan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Abu Bakar As-Siddiq itu kan udah tua beliau, ya kan? Seusia dengan Nabi. Beliau sepantaran dengan Nabi. Dan beliau kurus. Sehingga kain sarungnya sering melorot, ya kan, kurusnya. Dan beliau itu mudah menangis. Beliau itu mudah menangis, sehingga beliau tidak, ya, muda seperti Khalid bin Walid, tidak segagah Umar bin Khattab, tidak setegar Umar bin Khattab, kan gitu. Ya, beliau sudah kakek-kakek. Ya, 62 sudah kakek-kakek, kurus, gampang nangis, gitu kan? Harus menghadapi kekacauan yang besar itu, coba bayangkan. Tapi pelajaran, istiqomah itu tidak memilih yang muda-muda. Ya. Istiqomah itu tidak memilih yang badannya kuat-kuat, badannya gempal-gempal berisi, enggak. Istiqomah itu enggak memilih yang enggak cengeng, enggak. Ya, justru ketika terjadi kekacauan yang besar tadi, ketika terjadi banyak orang yang murtad di sekeliling Madinah itu, kaum muslimin yang tetap istiqomah dan tegar itu melalui tangan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Fa innahu qama fiha qiyaman lam yudanihi fihi ahadun minas sahabat. Abu Bakar As-Siddiq melakukan atau mengambil satu langkah, satu kebijakan ketika terjadi kekacauan banyak kaum murtad itu, dengan satu sikap, satu langkah, satu kebijakan yang tidak ada seorang pun sahabat menyamai beliau.
Dzakarahum fihi manasaw. Abu Bakar As-Siddiq mengingatkan seluruh sahabat, ya, apa yang sempat mereka lupa, apa yang sempat mereka lalai. Wa 'allamahum ma jahil. Abu Bakar As-Siddiq memberitahu mereka perkara yang belum mereka ketahui. Kalau Abu Bakar As-Siddiq itu bukan orang yang tegar, mungkin gak akan dipilih oleh Allah untuk menemani Rasulullah hijrah. Ya kan? Bagaimana gentingnya kejadian hijrahnya Nabi SAW. Seandainya yang menemani, yang dipilih oleh Allah menemani perjalanan hijrah Nabi SAW itu Umar bin Khattab, mungkin malah membahayakan nyawa Rasulullah. Ya kan? Aku Umar bin Khattab kok sampai sembunyi dari musuh, itu kan malu Umar bin Khattab, ya kan? Dia mesti milih ngelawan, ya kan? Iya. Mesti milih ngelawan. Iya. Tapi yang Allah pilih Abu Bakar As-Siddiq. Ya, kalau bukan karena ketegaran Abu Bakar As-Siddiq itu, ya enggak dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ketika beliau menjadi khalifah menggantikan Rasul SAW dalam tahun yang sangat berduka, kaum muslimin sedang berduka berat itu, dan sedang kosong. Artinya Madinah, pusat pemerintahan Islam yang baru ini sedang kosong dari pasukan perang. Pasukan perangnya sedang tugas keluar. Kemudian banyak orang murtad. Ya, orang murtad ini berbahaya, bukan nggak berbahaya, lebih berbahaya dari orang-orang Nasoro yang ada di Imperium Roma sana. Ya, kaum murtad itu lebih berbahaya. Maka Abu Bakar As-Siddiq mengambil langkah. Tidak ada seorang pun sahabat yang sepadan dengan beliau, menyamai beliau dalam langkah itu. Beliau mengingatkan para sahabat dari perkara yang mereka lalai. Beliau ajari mereka apa yang mereka belum ketahui. Wa syajja'ahum, ya, lama jin. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ya, membakar semangat mereka, ya, lama jubinu, ketika mereka, ya, tidak berani melangkah, tidak berani bertindak. Ya, jubinu ini, ya, titiknya. Fathabbatallahu bihi dinal Islam. Maka melalui Abu Bakar As-Siddiq di kekacauan yang sangat besar itu, Allah tegarkan Islam. Islam tetap tegar. Ya, ja'alanallahu min atba'ihi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita, ya, sebagai pengikut beliau, atba'i ma hamalahu, pengikut Islam, wa atba'i ma hamalahu ashabuhu. Dan kita menjadi pengikut para sahabat yang mengusung agama Islam ini. Qala Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi, ya, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah, azillatin 'alal mu'minin 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im. Al-ayat, surat Al-Maidah ayat 53. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, maka Allah akan mendatangkan kaum pengganti kalian. Kaum itu, ya, Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Kaum itu azillatin 'alal mu'minin, sangat menyayangi orang-orang beriman, wa 'izzatin 'alal kafirin. Kaum itu 'izzatin 'alal kafirin,
keras terhadap orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah. Mereka berjihad di jalan Allah. Ya. La yakhafuna laumata laim. Mereka tidak takut dengan celaan orang-orang yang mencela. Ya, surat Al-Maidah ayat 54 554 ya. Qala Al-Hasanul Basri mengatakan, hum wallahi Abu Bakar wa ashabuhu. Siapa kaum yang menggantikan orang-orang murtad ini? Yang Allah sebutkan, Allah puji-puji sifat mereka itu. Ya, Allah mencintai mereka dan mereka dicintai oleh Allah. Ya, mereka lunak dan sayang kepada orang-orang beriman, tapi mereka tegas dan keras terhadap orang-orang kafir, dan mereka berjihad fisabilillah. Mereka tidak takut dengan ejekan, celaan, bulian orang-orang yang mencela mereka. Kata Al-Hasanul Basri rahimahullah, hum, mereka itu wallahi demi Allah, mereka itu adalah Abu Bakar dan pasukannya. Abu Bakar dan pasukannya. Subhanallah. Pelajaran penting ini di sini. Ya, bahwa memerangi kaum murtad itu oleh Allah Subhanahu wa taala juga disebut sebagai jihad fi sabilillah. Kata Allah, yujahiduna fi sabilillah. Ini memerangi orang-orang yang murtad itu termasuk bagian dari jihad fi sabilillah. Nah, sekarang Abu Bakar berada dalam pilihan sulit. Mau memerangi orang-orang Nasrani di Imperium Roma, melanjutkan apa yang sudah diputuskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau menunda, ya, memerangi orang-orang Nasoro, ya, dan lebih dulu memerangi orang-orang murtad. Qitalu ahli riddah, ya, tadi sudah Allah sebut bahwa orang-orang murtad itu diperangi, ya, sampai mereka kembali kepada Islam. Orang-orang murtad itu disebut murtad, ya. Murtad itu, ya, artinya rujuk, ya. Namanya juga murtad, irtadda yartaddu, ya. Mereka kembali ke belakang. Jadi murtad itu artinya kembali kepada kejahiliahan, kembali kepada kekufuran dan kesyirikan. Ya. Bagaimana Abu Bakar As-Siddiq melangkah menghadapi orang-orang murtad itu? Tadi sudah disebut dalam ayat tadi bahwa, ya, memerangi mereka itu jihad fi sabilillah. Maka jadi namanya qital ahli riddah. Dalam buku-buku sejarah Islam, dalam buku-buku fikih, dalam buku-buku tafsir disebut, ya, qital ahli riddah, ya, perang melawan kaum murtad. Wa suratul riddah, ya, gambaran kejadian murtad saat itu, anal Arab iftaraqat fi riddatiha, bahwa bangsa Arab setelah wafatnya Nabi SAW itu kemurtadan mereka beraneka ragam, ya, mereka keluar dari Islam dengan model yang beraneka ragam. Ta'ifah raja'at ila ibadil asnam, ada segolongan dari mereka yang kembali kepada peribadahan berhala, kembali kepada peribadahan berhala. Wa qalu, mereka mengatakan, laukana nabiyan lamamat, kalau Muhammad itu nabi tentu nggak akan mati. Nah, ini betul-betul nggak masuk di logika, ya kan? Ya, ini di luar nalar ini. Ya, bukannya mereka tahu ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Ismail, ada Nabi Musa, ada Nabi Isa, kan pada mati semua, ya? Nabi, kecuali Nabi Isa, ya, kan pada mati nabi-nabi terdahulu. Loh, kenapa kalau Muhammad nabi nggak boleh mati?
Ya. Mereka katakan begitu, kalau Muhammad itu nabi, lam mamat, dia nggak akan mati. Wa firqatun qalat, segolongan yang lain lagi dari orang-orang murtad itu mengatakan nu'minu billahi wa la nusolli, kita percaya kepada Allah tapi kita nggak akan sholat lagi. Kita percaya kepada Allah tapi kita nggak akan sholat lagi. Wa ta'ifatun aqarru bil Islam wa sallau, segolongan yang lain lagi yang murtad itu mengaku dirinya Islam, mereka juga sholat, walakin mana'uz zakah, tapi mereka menolak bayar zakat. Ya, mereka menolak bayar zakat. Ya. Kata mereka, karena zakat itu dibayarkan kepada Nabi. Ayatnya kan khudz min amwalihim, wahai Nabi, pungut dari harta mereka zakat, sedekah, zakat. Jadi perintah itu kepada Nabi. Nabi sudah wafat, ya sudah, nggak ada lagi zakat, kata mereka. Ya, ini bisa ngambil pelajaran dari itu ya. Orang Arab saja, ya orang Arab saja ternyata bisa keliru memahami ayat Quran, ya kan? Itu orang-orang Arab ini kan dia, kenapa mereka menolak bayar zakat? Nah, mereka pakai ayat Quran loh. Ayatnya di surat At-Taubah itu khudz min amwalihim shadaqatan. Perintah itu kepada Nabi Muhammad untuk memungut zakat. Nabi Muhammad sudah wafat, ya sudah, kata mereka. Wa ta'ifatun syahidu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Segolongan orang murtad yang lainnya lagi, mereka tetap bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, walakin saddaqu Musailimah al-kadzdzab. Ya, tapi mereka percaya ya bahwa Musailimah al-kadzdzab itu anan Nabi SAW asyrakahu ma'afin nubuwah, bahwa Musailimah al-kadzdzab itu dikasih bagian, diberi bagian kenabian oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka ya, golongan yang keempat ini murtadnya karena apa? Ya, saya masih bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, masih sholat dan zakat, masih bayar zakat, masih sholat, tapi mempercayai kenabian Musailamah al-kadzdzab. Ya, mempercayai kenabian Musailamah al-kadzdzab, nabi baru. Ya, Musailamah al-kadzdzab itu ya hidup di zaman Nabi SAW. Ya. Mereka percaya kalau Nabi SAW itu ketika masih hidup berbagi kenabian dengan Musailamah. Kok bisa mereka percaya dengan nabi palsu? Wadzalika, kisahnya annahu aqama syuhudan ma'hu bidzalik. Musailamah ini mengangkat saksi-saksi palsu untuk bersaksi di hadapan mereka, di hadapan orang-orang Badui, orang-orang di sekeliling Madinah itu, bahwa dirinya nabi, dan yang menunjuk dirinya sebagai nabi itu Nabi Muhammad sendiri. Ya, mengangkat saksi-saksi palsu. Pelajarannya apa? Orang tertipu, ya, orang murtad karena tertipu, itu yang disebut murtad. Ini kan orang-orang tertipu oleh saksi palsu, sehingga percaya kalau Musailamah itu nabi. Ya, jadi mengikuti nabi palsu karena tertipu. Nabi palsunya ini punya saksi-saksi palsu. Ya, oleh para sahabat, ya mereka tetap divonis murtad, diperangi. Ya. Wa fihim rajulun min ashabihi, di antara saksi-saksi palsu yang ditunjuk oleh Musailamah itu, ya, ada seorang laki-laki ma'rufun bil ilmi wal ibadah,
yang dikenal punya ilmu agama, dikenal rajin ibadah. Ya. Yuqalu lahu ar-rajjal. Dia dipanggil ar-rajjal. Ya. Fasaddaquhu. Akhirnya orang-orang yang tadi percaya nabi palsu tadi, mereka percaya dengan persaksian palsu tadi karena li ajli ma'arafu fi minal ilmi wal ibadah. Karena yang jadi saksi itu adalah orang yang terkenal punya ilmu agama, terkenal rajin beribadah. Nah, ini bahayanya kalau jadi orang alim, ya, kemudian ya melegasi apa? Orang yang sesat, maka orang-orang awam itu akan mengikuti dia. Ya, sebenarnya mungkin bisa saja awalnya nggak percaya, mau sok si Musailimah jadi nabi, tapi karena ada orang alim yang rajin ibadah bersaksi, oh dia ini nabi juga, Nabi Muhammad dulu berbagi kenabian dengan dia ini, akhirnya orang-orang awam ngikut, percaya. Fafihi yaqulu ba'dhum mimman thabata minhum. Ada orang di antara mereka yang kemudian ya memberitahu kita bahwa dia ini tertipu oleh tadi ahli ibadah yang bernama Rajjal tadi, sehingga mengakui kenabian Musailamah. Ya Su'ad al-Fu'ad ibnata Uthal tala laili bi fitnatir rajal fatinal qauma bisyahadah wallahi azizun dzu quwati wa muhal. Ya, ini ya, tala laili bi fitnatir rajal. Ya, aku menghabiskan malam yang panjang ya karena tertipu oleh ar-rajal. Fatanal qauma bisyahadah. Dia telah menipu orang-orang awam lewat persaksiannya, persaksian palsunya. Wallahu azizun dzu quwwatin wa muhal. Tapi Allah Subhanahu wa taala itu Maha perkasa. Ya, Maha pemilik kekuatan. Jadi di sini ya bait syair ini menunjukkan orang mengakui kenabian Musa karena tertipu oleh persaksian siapa? Ar-Rajjal tadi. Pelajaran itu, orang kalau di masyarakat itu dipandang punya ilmu agama, dipandang sebagai orang rajin ibadah, dipandang sebagai orang alim, ya jangan ya dia merekomendasi orang sesat. Itu akan menjadi sebab orang awam ikut-ikutan. Wa qaumun min ahli Yaman. Kemudian di antara orang murtad itu, di antara kaum murtad itu ada juga segolongan dari penduduk Yaman. Saddaqul Aswad al-Anasi. Mereka mempercayai orang yang bernama Al-Aswad al-Anasi fiddiaihi an-nubuwah, yang juga ngaku sebagai nabi. Wa qaumun saddaqu Tulaih al-Asadi. Golongan yang lain lagi mempercayai Tulaihah al-Asadi yang juga ngaku sebagai nabi. Jadi nabi wafat itu bermunculan nabi-nabi palsu. Ya, Nabi SAW wafat lalu muncul nabi-nabi palsu. Wah, itu antum bisa bayangkan betapa beratnya kekacauan yang dihadapi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu saat itu.
Jadi tadi ya, ternyata yang murtad, kaum yang murtad pasca wafatnya Nabi SAW itu beraneka ragam tadi, beraneka kelompok tadi. Walam yashukka ahadun minas sahabati fi kufri man dzakarna wa wujubi qitalihim. Tidak ada seorang pun sahabat yang ragu bahwa mereka semua yang telah kita baca tadi, golongan-golongan orang-orang murtad itu, mereka semuanya kafir. Tidak ada satupun sahabat yang ragu. Wa wujubi qitalihim. Tidak ada juga seorang pun sahabat yang meragukan bahwa mereka harus diperangi. Ya, illa man zakat, kecuali satu golongan ya dari mereka, yaitu orang-orang yang menolak bayar zakat. Para sahabat enggak ragu bahwa mereka semuanya yang tadi disebutkan golongan-golongan orang murtad tadi, mereka semuanya telah kafir, murtad, mereka wajib diperangi. Tapi ada dari golongan itu yang sebagian sahabat masih tadi dikatakan masih bimbang, masih tidak tahu apa yang bagaimana harus menyikapi, yaitu golongan yang masih memegangi Islam, masih ngaku Islam, masih sholat, masih ya syahadat, tapi nolak bayar zakat. Walamma azma Abu Bakar radhiyallahu anhu ala qitalihim, sehingga ketika Abu Bakar As-Siddiq sudah bertekad untuk memerangi orang-orang yang menolak bayar zakat tadi, qila lahu, ya, ada yang berkata kepada beliau, ada yang bertanya atau komen kepada beliau, kaifa nuqatiluhum wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah fa idza qaluha asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha. Bagaimana mungkin kita akan memerangi mereka, orang-orang yang menolak bayar zakat itu, sementara Rasulullah SAW telah bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah. Jika mereka telah bersyahadat la ilaha illallah, maka berarti mereka telah melindungi dariku nyawa dan harta mereka, kecuali melanggar haknya. Jadi ada sebagian sahabat yang ya masih bimbang untuk memerangi orang-orang yang murtadnya itu apa? Karena menolak bayar zakat. Faqala Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu menjawab, ya, ini menunjukkan memang Abu Bakar As-Siddiq itu yang paling alim di antara para sahabat sepeninggal Nabi SAW itu. Beliau yang paling alim memang, ya. Meskipun kalau kita membaca buku-buku hadis, itu sedikit hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq itu, ya. Tapi di berbagai kejadian sahabat yang menyebutkan ayat Quran atau hadis Nabi, maka Abu Bakar akan mengingatkan yang benar dari ayat atau hadis itu bagaimana, memahami yang benar gimana. Itu namanya alim, ya. Kalau Abu Bakar, fa inna zakata min haqqiha, ya. Wallahi law mana'uni iqalan kanu ya'uddunahu ila Rasulullah SAW laqataltuhum ala man'ihi. Abu Bakar menjawab apa? Zakat itu adalah hak harta. Zakat itu adalah hak harta. Nabi SAW tadi sabdakan illa bihaqqiha. Kalau mereka sudah bersyahadat, maka mereka telah melindungi dariku nyawa dan harta mereka, kecuali mereka melanggar haknya. Abu Bakar menjawab, zakat itu haknya harta. Mereka melanggar hak harta. Demi Allah, kata beliau,
kalau mereka menghalangi dariku untuk mengambil 1 ekor unta saja, unta zakat yang dahulu mereka bayarkan kepada Rasulullah SAW, niscaya akan aku perangi mereka sebab mereka menolak membayarkan zakat unta itu. Subhanallah. Ya. Jadi beliau tidak memahami atau beliau meluruskan pemahaman yang salah dari mereka-mereka yang menolak bayar zakat, yang mengatakan itu ayat surat At-Taubah, khudz min amwalihim shadaqatan, itu hanya berlaku perintah itu kepada Rasul SAW saja. Tidak. Makanya beliau mengatakan seandainya mereka menolak membayarkan zakat unta yang dulu mereka bayarkan kepada Rasulullah, aku akan perangi mereka sebab mereka nolak bayar zakat itu. Artinya menurut yang benar bahwa ayat itu tidak khusus bagi Rasulullah SAW. Tapi siapa saja yang memegang kepemimpinan Islam, maka dia punya wewenang untuk memungut zakat itu, mengelola, memanage zakat itu. Juga beliau meluruskan sebagian sahabat yang tidak cermat memahami sabda Nabi, ya, illa bihaqqiha tadi. Kalau mereka sudah syahadat, mereka telah melindungi dariku nyawa dan harta mereka, kecuali kalau mereka melanggar haknya. Ya, nanti mereka sudah syahadat, nggak boleh dong mereka diperangi. Kata Abu Bakar, zakat itu haknya harta. Ya, sebagaimana la ilaha illallah itu haknya nyawa, maka zakat itu haknya harta. Tsumma zalatish syubhatu 'anil sahabah radhiyallahu ta'ala anhum. Setelah Abu Bakar As-Siddiq menjawab keraguan mereka, maka hilanglah syubhat, ya, dari para sahabat. Wa arafu wujuba qitalihim, mereka mengetahui memang orang-orang yang menolak bayar zakat itu wajib diperangi. Abu Bakar benar dalam kata Umar bin Khattab apa? Fa'araftu annahu 'alal haqq. Ya, maka saat itu aku pun yakin ketika Abu Bakar itu sudah bertekad mengurangi mereka dan menjelaskan yang benar dari ayat dan hadis itu, maka kata Umar bin Khattab, aku tahu betul Abu Bakar benar. Faqataluhum, maka para sahabat memerangi orang-orang yang murtad tadi, wa nasarahumullahu alaihim, dan ya Allah memberikan kemenangan kepada mereka. Ya. Faqutilu man qutilu minhum, ya, akhirnya orang-orang yang murtad itu ada yang terbunuh, ya, wasubbu nisa'ahum, ya, wasabbau nisa'ahum wa iyalahum, sedangkan wanita-wanita mereka yang ikut murtad juga, ya, anak-anak mereka yang ikut murtad menjadi tawanan perang. Menjadi apa? Tawanan perang. Ini diperlakukan layaknya orang-orang kafir. Ya. Nah, ini ada panjang ini pelajaran dari, ya, kisah Abu Bakar As-Siddiq memerangi kaum murtad sepeninggal Nabi SAW ini. Insya Allah kita akan baca pelajaran-pelajarannya di pertemuan yang akan datang. Jadi memang buku sirah, buku sejarah hidup Nabi SAW itu para ulama punya metode yang beraneka ragam. Ya, ada yang menulis buku sirah kemudian mengambil pelajaran-pelajaran fikih dari sejarah setiap peristiwa dalam sejarah Nabi. Itu namanya Zadul Ma'ad. Ada yang mengambil pelajaran-pelajaran dakwah, ya, dari setiap peristiwa yang ada dalam sejarah hidup Nabi, ya, itu yang disebut dengan fiqhus sirah bukunya. Ada yang, ya, mengambil sisi pelajaran
hadithiyah, sanadnya, sisi riwayatnya. Ya, itu kebanyakan para penulis era-era dari kalangan ahlul hadis. Dan di sini Syekh Muhammad rahimahullah itu mengambil dominan pelajaran-pelajaran akidah dari setiap peristiwa dalam sejarah hidup Nabi SAW yang beliau bawakan secara ringkas itu. Ya, pelajaran akidah itu masya Allah. Ya, baik, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang ya, pelajaran-pelajaran dari kisah ini. Sallallahu alaihi Muhammadin wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan.